Good morning, student. How are you today? I'm fine too. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Selamat berjumpa kembali bersama Mem. Kita tetap belajar dan kita masih melanjutkan materi food and drink. Nah, hari ini kita akan latihan tentang soal atau kalimat. Nah, kalimat itu apa? Kumpulan dari kata-kata yang memiliki arti, itu dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita seringkali mengenal subjek, predikat, objek. Nah, di dalam bahasa Inggris juga anak-anak kita mengenal subjek. Subjek itu pokok pembicaraan. Nah, siapa saja? Bisa orang, bisa benda. Mari kita belajar. Yang pertama, kita sering saya. Kemudian yang kedua, kata orang, untuk jabatan orang kedua, you. You. Kemudian dia. Dia dalam bahasa Inggris dibedakan dua. Dia untuk laki-laki dan dia untuk perempuan. Maka kita mengenal he dan she. Sama-sama dia, tapi untuk laki-laki he, untuk perempuan she. Atau sebut nama, misalnya siapa? Ziva, gitu ya. Atau Dina, atau Albert. Nah, itu sebut nama. Mari kita sebut nama, misalnya Nina. Kemudian mereka, banyak, kita pakai they. Kemudian kita, kami, we. Kemudian jabatan subjek tapi untuk benda kita gunakan it. Nah, kalau kita membuat kalimat, mereka ini dibantu dengan to be, namanya to be. Nah, kalau I berarti nanti to be-nya adalah am. I am. Kemudian you are. You are. He, she, atau nama orang ini dibantu dengan to be-nya is. He is, gitu ya. She is, Nina is, gitu ya. They are. We are. It is. It is. Nah, seringkali ini kita gunakan. Kemudian setelah itu baru kita cari kata kerja. Misalnya apa? Atau kata benda atau kata sifat jabatan. Saya seorang guru. I am teacher. Kalau anak-anak sebut diri, I am student. Saya seorang murid. I am a student. Begitu ya. Nah, sekarang misalnya berhubungan dengan makanan yang kita sedang pelajari. Nah, kita mengenal kata yang sering muncul, want dengan like, gitu ya. Kita pisah di sini, Mem pisah. Ada want itu ingin, kemudian like suka. Pakai spidol warna lain, ini ingin, mau, kemudian ini suka. I like fried rice. Saya suka nasi goreng. I am like, nggak pakai am karena sudah ada kata sifatnya, penunjuknya. Oke. Kemudian I want a plate of fried rice. Saya ingin sepiring nasi goreng, seperti itu. Nah, kemudian mari kita coba di dalam kalimat yang kemarin, permintaan. Can I have a plate of, atau can I have a bread please? Karena permintaan, ingat tugas kemarin kita beri kata please. Please itu menyatakan permohonan, tolong, bisakah, begitu ya. Maka kemarin kita mengenal can I have, misalnya banyak atau beberapa. Some bread apa? Roti. Please. Can I have some bread please?
Kalau ada berarti jawabannya sure, gitu ya. Kalau tidak ada sorry, tidak ada lagi, gitu, maaf, tidak ada lagi. Nanti anak-anak belajar dari halaman 9. Di sini ada percakapan. Mari lihat ke sini. Mem sudah tulis di sini. Siapa yang bercakap? Amber dan Luna. Amber menanyakan sesuatu. What do you want to eat, Luna? Apa yang kamu inginkan untuk kamu makan, Luna? Luna jawab apa? I want to eat a plate of fried rice. Apa fried rice? Nasi goreng. A plate of, sepiring nasi goreng. Apa yang kamu inginkan, Luna? Luna menjawab, saya ingin makan nasi goreng, sepiring nasi goreng. Bukan sepotong nasi goreng, tidak ada sepotong nasi goreng, sepiring, semangkok, gitu ya, sebungkus. Kemudian yang kedua, Amber bertanya lagi, what do you want to drink, Luna? Drink apa? Minum. Apa yang kamu inginkan untuk minum, Luna? Luna ingin apa? Ini jawabannya, a glass of milk. I want to drink a glass of milk. Saya ingin minum segelas susu. Segelas susu, ya, bukan sepiring susu, bukan a plate of milk, tapi a glass of milk. Nah itu boleh ininya diganti, tergantung dari kesukaannya atau apa yang diinginkan. Nah mari nanti anak-anak punya tugas di buku halaman 9 ini boleh dipercakapkan dengan mama dan papa. Di sini practice the following dialogue in pair, berarti berpasangan. Pasangannya siapa? Bisa mama, bisa kakak, bisa papa, karena tidak di sekolah. Kalau di sekolah kita bercakap bersama teman. Kemudian tugasnya anak-anak nanti yang mana untuk kali ini? Nah, tugasnya kita agak meloncat. Di halaman 12 ada teks. Mari kita baca teksnya. Judulnya Going to the Restaurant. Mari buka semua. It is Saturday evening. My father and I go to Kayan restaurant. We go there by a car. I usually order a bowl of meatball, a hamburger, and a glass of iced tea. My father ordered a plate of chicken, pizza, and a glass of orange juice. I like meatballs very much. It is delicious. My father likes to eat chicken. It is his favorite menu. After having meal at the restaurant, we don't forget to buy titik-titik itu ada fried rice and sandwich for my mother. Oh, ternyata mamanya minta dibelikan ya. She likes them very much. We go home at 9 p.m. o'clock. Nanti anak-anak baca, kemudian tugasnya ada di bawahnya. True or false? Benar atau salah? Berdasarkan bacaan di atas, baca kalimatnya, kemudian katakan itu benar atau salah. Itu ya. Kemudian tugas yang kedua apa? Di halaman 13. Kelas 3 sekarang tugasnya lebih banyak ya. Di sini ada gambar meatball, juice, bread, iced tea, egg. Nah, ini anak-anak membuat kalimatnya. Ada contohnya di sini. Mari kita baca. I am hungry. I like to eat meatball. I am hungry. I want to eat meatball. I like to eat and I want to eat. Saya suka makan dan saya ingin makan. Gunakanlah ini di dalam kalimat tersebut. Berarti satu gambar, dua kalimat, menggunakan I want dan menggunakan I like. Nah, untuk kalau hungry itu makanan karena lapar. Kalau untuk haus apa? Thirsty. Thirsty untuk haus. Nah, silakan anak-anak membuat kalimat 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti ada 8 kalimat. Nah, tugasnya tugas ke berapa ini ya? Tugas keempat. Halaman 12
halaman 13, dan halaman 14. Banyak ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut di sini. Ini apa? Anak-anak menyusun kata dari huruf. Example, contoh. Di sini nggak ada contohnya, tapi kita bisa membuat contoh sendiri. Contohnya, sampel. Kayak misalnya ada kata-kata atau ada huruf I, D, N, K, R. Kita akan menyusun menjadi kata. Kata apa ya? What the first? Mana yang pertama? Kira-kira. Oh, ini. D. Setelah D, next R, I, N, K. The word is dream. Ini. Dieja, your spell I, D, N, K, R. Terus disusun D, R, I, N, K. Dream. Nah, susunlah huruf-huruf ini menjadi kata yang bermakna. Tidak boleh asal menyusun. Oke, kali ini tugasnya ada berapa? 3 lagi. Mana tadi? Di halaman 12, 13, dan 14. Yang pertama, katakan you want, I want to eat, I want to, I like to eat, apa. Kemudian yang kedua, nyatakan benar atau salah, true or false. Kemudian yang ketiga, susunlah huruf-huruf menjadi kata. Cukup mudah ya? Oke, baik. Silakan kerjakan tugasnya. Ingat, yang kerja adalah anak-anak, bukan mama dan papa, tapi boleh diajari mama dan papa. Yang kedua, harus berani mengucapkan dalam bahasa Inggris supaya anak-anak berlatih dalam bahasa Inggris. Sekian dulu materi kali ini. Kita berjumpa lagi dalam waktu yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, kemana-mana kenakan masker, cuci tangan, ya. Jangan pergi kemana-mana bila tidak sangat perlu. Ke sekolah pun tidak usah ikut mama, biar mama yang mengantar tugasnya. Sampai bertemu lain kali. Goodbye, see you next time.